Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholiha. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, mari senantiasa kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menambah ilmu-ilmu wawasan tentang Islam. Karena pemahaman Islam ini kalau kita tidak kembangkan, kalau kita tidak tambah, pemahaman kita itu pemahaman yang picik. Banyak orang hari ini terkontaminasi oleh pemahaman-pemahaman di luar Islam. Banyak orang hari ini terdoktrin oleh pemahaman-pemahaman sebuah sekte, sebuah aliran di dalam Islam, di mana menganggap bahwa pemahaman firqah yang dia yakini itu adalah yang paling benar. Padahal tidak demikian. Banyak kasus-kasus yang terjadi sewaktu di zaman para sahabat. Beda pemahaman para sahabat ternyata dibenarkan oleh Rasulullah. Nah, hari ini terjadi yang tidak diinginkan, bahwa pendapat mereka yang paling benar. Ini terjadi hari ini. Kalau bukan kelompoknya dia tidak mau. Tidak mau bergabung. Kalau bukan ustadznya dia tidak mau bergabung. Itu kan agak aneh. Kalau bukan kelompoknya dia mulai agak merenggang. Baik Bapak Ibu, sambil kita duduk menyelesaikan zikir-zikir subuh kita, karena zikir subuh ini cukup banyak. Dan zikir subuh ini hikmahnya sangat luar biasa. Kalau bisa zikir-zikir subuh ini memang kita amalkan Bapak Ibu, untuk meningkatkan kualitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena makom kita ini di hadapan Allah itu tidak sama, Pak. Tidak sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Ada makom kita itu mungkin masih biasa saja. Ada makom seorang muslim itu luar biasa. Dia sudah mendekati makom-makom waliullah. Ada, Pak. Tapi ada juga yang sampai level makom waliullah. Makom-makom orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah level makom orang yang dicintai oleh Allah, itu orang itu tidak bisa dianggap sembarangan lagi Bapak Ibu. Biasanya orang seperti itu dia sudah tawadu. Tidak lagi ngomong besar, tidak lagi menyombongkan diri, tidak lagi. Ya banyaklah diam. Waliullah itu biasanya tidak banyak bicara, banyaklah diam. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kajian kita akan mengulang kaji lama. Tapi mungkin dalam uraian yang agak berbeda. Kajian kita hari pagi ini adalah tentang mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub ilallah. Mungkin sudah biasa kita untuk bicara atau mendengarkan taqarrub ini, Pak. Mendekatkan diri kepada Allah itu mungkin sudah makanan kita, Pak. Dengan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan itu sudah dikatakan taqarrub ilallah. Tapi sejauh mana taqarrub kita itu kepada Allah? Pendekatan kita kepada Allah itu secara personal,
Secara pribadi sudah sampai di mana? Sudah tahapan mana kita? Karena ada orang itu mendekatkan diri kepada Allah itu sangat intens, Bapak Ibu. Intens ini sangat getol ya. Seperti mengamalkan amal-amal sunnah yang luar biasa. Contoh Pak, tidak ada malam tanpa tahajud. Itu kan hebat loh. Kalau kita ini kebanyakan malam tanpa tahajud berlalu begitu saja. Tidak ada pemahaman atau pemikiran bagaimana meningkatkan kualitas kita, makom kita di hadapan Allah. Saya sering cerita tentang makom, Pak. Kalau kajian-kajian fikih biasa, tidak ada sebut makom. Tidak ada. Tapi kalau kajian tasawuf, kajian-kajian memang kita ingin menuju kepada Allah, ini sudah pasti disebut makom ini. Makom ini tidak bisa diremehkan. Semakin intens kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin tinggi makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makom ini memang banyak faktor yang bisa menyebabkan kita dekat kepada Allah, itu banyak faktor. Di samping memang ilmu, tidak bisa diabaikan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah, itu kan salah satu makom itu bisa tinggi itu dengan ilmu. Tidak bisa, walaupun dia seorang yang taat, kalau tanpa ilmu tidak bisa naik. Derajatnya itu tidak bisa naik. Amalnya banyak tapi tanpa ilmu tidak bisa naik tuh, Pak. Ini sudah rumusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu termasuk memahami tentang sunnah. Memahami tentang hal-hal yang disenangi oleh Allah, hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah. Kita terkadang kaku di dalam memahami Islam. Kita belum sampai apakah saya ini termasuk orang yang disenangi oleh Allah atau tidak. Apakah pendapat saya ini, apakah keputusan saya ini termasuk orang yang disenangi Allah atau tidak. Kalau hamba Allah saja sudah tersinggung, bagaimana dengan Allah? Dalam hal kebaikan ini Pak, bukan saya katakan dengan pemahaman agama, bukan. Bukan dalam hal dunia, bukan. Ada orang hari ini banyak tersinggungnya itu pemahaman tentang dunia. Mungkin dia diajak satu partai, tidak ikut partai, mungkin dia tersinggung, itu urusan dunia itu. Bapak Ibu yang saya hormati, pendekatan kepada Allah atau taqarrub ilallah ini Allah yang perintahkan kita. Bukan kita ini mengada-ada untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan. Bukan melalui amal-amalan yang baru, bukan. Tapi amalan yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mengapa kita mendekatkan diri kepada Allah? Karena memang Allah yang nyuruh kita. Wasjud waqtarib. Sujudlah kamu dan dekatkan diri kepada Allah. Waqtarib, dekatkan diri. Jadi pendekatan diri kepada Allah ini, Allah yang nyuruh kita. Allah itu siapa, Pak? Allah itu adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq ini adalah pencipta. Al-Khaliq itu raja di raja. Al-Khaliq itu adalah maha. Maha, yang maha. Kalau disebutkan maha, dia beda dengan yang lain. Beda dengan yang lain, Pak. Tidak beda, laisa kamitslihi syai'un. Tidak sama dengan makhluknya, tidak sama. Kalau ada persamaan di dalam penyebutan, itu persamaan yang penggambaran agar manusia ini lebih mudah memahami tentang Allah. Lebih mudah memahami tentang Allah. Misalnya Allah itu maha mendengar. Pendengaran manusia mendengar, tapi pendengaran manusia tidak maha. Pendengaran manusia masih menggunakan alat bantu seperti telinga. Masih menggunakan alat bantu walaupun itu sudah sangat canggih. Telinga ini canggih, Pak. Mata ini canggih, bisa melihat. Bagaimana mata itu bisa melihat? Kan itu canggih. Tapi penglihatan pendengaran Allah itu
maha as-sami. Sami itu mendengar, tapi mendengarnya itu tidak pakai alat. Itu kan canggih. Kalau masih pakai alat ini, itu belum. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi makom manusia ini, saya katakan lagi, tidak sama. Taqarrub ilallah itu yang kedua, mengapa kita mendekatkan diri kepada Allah? Karena Allah itu menciptakan kita, Allah itu yang membuat kita ini menjadi manusia. Dulu kita ini belum menjadi manusia, Pak. Sebelum kita dilahirkan oleh ibu kita. Namanya belum manusia. Manusia ini kan, yang namanya manusia itu terdiri dari jasad, roh. Kalau masih berbentuk lain itu belum manusia namanya. Masih debu misalnya. Masih berbentuk air, belum manusia. Jadi kalau ada orang yang belum memahami siapa dirinya atau siapa yang menciptakannya, nah ini pendekatannya kepada Allah itu masih jauh. Ada orang tidak menyadari bahwa dia itu diciptakan dulunya tidak ada. Kemudian diciptakan oleh Allah. Diciptakan, Pak. Kita bersyukur hari ini kita diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia. Karena kita ini diciptakan oleh Allah, karena Allah itu Raja, Allah itu Tuhan kita, maka seharusnya kita terus melakukan pendekatan-pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Qarib. Qarib ini kedekatan manusia kepada Allah itu bukan kedekatan fisik. Ini sudah kita bahas dulu. Bukan kedekatan fisik. Kalau kedekatan fisik itu kan ada ruang dan waktu. Kalau kita bahas Al-Qarib, Allah Maha Dekat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qarib di situ itu melingkupi segala sesuatu. Jadi sebelum kita masuk kepada materi takarubnya ini, ada amal-amal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, itu ada. Kemudian yang ketiga, mengapa kita itu harus, Pak? Harus sebenarnya takarub ilallah itu. Karena kita ini termasuk makhluk yang lemah. Salah satu makhluk lemah yang Allah ciptakan itu adalah manusia. Ada banyak makhluk-makhluk Allah yang lain itu termasuk makhluk lemah juga, tapi manusia digolongkan makhluk yang lemah. Lebih lemah, terkadang lebih lemah dari ciptaan yang tidak berakal. Kelemahan makhluk Allah, kita sebagai manusia, dibandingkan kelemahan makhluk Allah yang bukan manusia. Sewaktu kita baru dilahirkan, kita tidak bisa apa-apa. Tapi banyak makhluk Allah yang bukan manusia. Setelah lahir, dia langsung bisa berjalan, dia langsung bisa berenang, dia langsung bisa makan dewe. Tapi kita tidak bisa, Pak. Saking lemahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kita ini makhluk lemah, perlu mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena mengapa Bapak Ibu? Allah itu maha kuat. Maha kuat. Seseorang hamba yang lemah, di saat dia melakukan pendekatan kepada Allah dengan yang maha kuat, dia akan menjadi kuat. Dalam kultum kemarin saya masih ingat bahwa orang yang kuat itu bukan orang yang tulang besi. Bukan, Pak. Bisa mengangkat beban begitu banyak, bisa mematahkan segala sesuatu. Bukan itu. Tapi di saat dia sudah mempunyai pemahaman la haula wala quwata illa billah, disitulah dia menjadi kuat. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Banyak orang, Pak, badan besar, kekar, mental kuat. Tapi ternyata dengan ujian yang sedikit saja dia sudah rapuh. Jadi kekuatan di sini bukan kekuatan fisik,
tapi kekuatan mental spiritual. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, lantas bagaimana pendekatan kita kepada Allah itu? Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Amal yang sudah kita lakukan itu termasuk amal yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Salat, zikir, puasa, zakat. Semua amal soleh itu mendekatkan kepada Allah. Di dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, Al-Quran surah Saba 100 ayat 37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, kepada Allah. Indana zulfa illa man amana wa amila solihah. Kecuali keimanan. Jadi keimanan ini, iman itu akan mendekatkan seorang kepada Allah. Iman pertama, Pak. Yang kedua, amal soleh. Wa amila solihah. Jadi amal yang kita lakukan selama ini yang notabene-nya itu, amal soleh itu otomatis akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang pertama amal apa itu? Yang pertama amal sholat. Sholat ini satu amal yang luar biasa. Amal yang dijemput langsung di saat Isra Mi'raj. Amal sholat, Pak. Sambil kita sarapan pagi, kultum ini berjalan, sarapan paginya selesai, kultum selesai. Apabila kita sudah 5 waktu sholat, tidak lagi meninggalkan sholat, tidak lagi menawar-nawar tentang sholat, itu pendekatan kita itu alhamdulillah. Seseorang yang menjaga sholat 5 waktu, dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan tersingkirkan dari hal-hal negatif, walaupun orang tidak senang, Pak. Ada pembicaraan kita ini yang tidak disenangi oleh orang lain. Banyak, Pak. Nak bagus omongan kita, Pak Asbi, dia udah senang tuh lah. Kita ngomong dikit dia tersinggung. Banyak seperti itu. Tapi orang-orang sudah disenangi Allah, tidak ada urusan, nak singgunglah situ. Tidak masalah. Kita bukan nak nyinggung dia. Kajian kita tidak untuk menyinggung orang lain, Bapak Ibu. Bukan. Tapi kajian-kajian Islam ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita agar semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah paham, jangan gagal paham. Ada banyak orang di dalam pemahamannya, di saat itu diangkat tentang pemahaman yang tidak setuju dengan dia, Pak. Dia langsung tersinggung, Pak. Langsung tersinggung. Apalagi pernah clash. Apalagi pernah clash, Pak Asbi. Langsung tersinggung dia. Pertama, amalan sholat itu luar biasa. Karena amalan sholat ini adalah ibadah yang boleh dikatakan yang luar biasa. Termasuk ibadah yang sempurna, boleh katakan seperti itu. Karena di dalam sholat itu lengkap, Bapak Ibu. Ibadah yang cukup lengkap. Di situ ada doa-doa, di situ ada gerakan, di situ ada tawaduknya, di situ ada konsentrasinya, di situ ada ketundukan, kepatuhan. Bahkan ibadah sholat itu dibandingkan ibadah yang lain, Bapak Ibu, termasuk ibadah yang punya kelebihan luar biasa. Ibadah apa yang di dalamnya itu ada doa-doa, ada gerakan-gerakan yang bisa menetralkan jasad, menetralkan, memperbaiki urat saraf, darah dan sebagainya. Sholat, Pak. Di saat kita ruku, di saat kita sujud, ibadah lain yang lain, Pak. Mana ada yang sujud, Pak? Satu rakaat atau 2 rakaat kita sholat, itu sujud kita itu berapa kali, Pak? 4 kali 2 rakaat itu. 4 kali sujud. Sedangkan sujud itu satu perbuatan yang kalau dikaji secara kedokteran, itu akan
sangat bermanfaat bagi tubuh. Untuk otak, untuk darah, untuk jantung, sujud itu luar biasa. Sehingga sujud ini juga di saat ada seorang diminta oleh Rasulullah. Ada seorang yang ingin dekat dengan Rasulullah di hari kiamat nanti, di dalam surga, dia minta dekat dengan Rasulullah. Rasulullah itu bukan minta amal yang lain. Banyak sedekah, tidak, Pak. Banyak tawaf, tidak. Yang disuruh oleh Rasulullah kepada sahabat ini, perbanyak sujud. Perbanyak sujud. Ternyata memperbanyak sujud ini adalah satu cara peningkatan makom kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui salat. Baik Bapak Ibu, yang kedua adalah doa. Takarub ilallah itu melalui doa. Doa ini simpel, Pak. Simpel. Doa itu adalah permohonan, permintaan kita kepada Allah. Permintaan kita kepada Allah. Simpel doa itu. Ud'uni astajib lakum. Tidak perlu perantara. Doa yang sudah terkontaminasi, saya katakan betul, doa yang sudah masuk unsur-unsur lain, dia pakai wasilahnya itu terlalu banyak. Padahal di dalam doa tidak perlu wasilah yang seperti diajarkan oleh para kiai-kiai yang, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, nak ngirim ke Syekh Syano dulu, itu banyak pemahaman seperti itu. Kalau tidak ke Syekh Syano, tidak abdol. Kalau tidak ke Syekh Syano, agak lambat. Itu pemahaman yang keliru sebenarnya. Keliru itu, Pak. Coba lihat, sudah baca Yasin, ke Syekhnya itu banyak nih. Syekh Syano, Abdul Qadir Jailani, bukan merendahkan Syekh. Syekh Saman, kalau Palembang Syekh Saman ya. Termasuk mengirim-ngirim Al-Fatihah ini banyak nian, Pak. Yang aslinya tidak seperti itu. Simple. Ud'uni. Lantas ada orang yang melogikakan, merasionalkannya. Kalau kita nak nemui presiden ini kan harus ini dulu. Protokolnya ini dulu. Tidak bisa langsung. Lain nemui makhluk dengan nemui Allah. Nemui Allah itu langsung, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan berdoa. Salah satu doa yang untuk takarub ilallah itu, Allahumma a'inni ala dzikrika. Itu termasuk doa untuk takarub ilallah. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu. Wa syukrika. Bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik. Dan perbaiki ibadahku kepadamu. Melalui doa. Doa ini banyak Bapak Ibu. Banyak. Ratusan ribuan doa yang bisa kita ucapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi doa itu juga sangat luar biasa. Ad-du'a'u ibadah. Doa itu ibadah. Jangan malas berdoa. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Doa itu bisa menolak takdir bahkan. Bisa jadi takdir kita hari ini takdir yang tidak baik. Tidak baik maksudnya menurut kita. Kalau menurut Allah baik. Takdir yang mungkin Allah akan uji kita dengan satu hal yang mungkin berat buat kita. Tapi di saat pagi itu kita berdoa kepada Allah, Allah akan turunkan juga takdir, tapi disambut oleh doa kita. Doa itu dari bumi, Pak. Dari bawah. Saat kita berdoa. Doa itu akan naik. Kalau kita ibaratkan dia seperti apalah. Energi. Doa itu energi. Dia akan naik. Takdir itu dari atas. Allah yang turunkan takdir itu. Turun dia. Doa kita naik. Bertemulah dia di angkasa, doa kita dan takdir Allah. Apabila doa kita lebih kuat dalam doa itu adalah dalam keyakinan kita kepada Allah. Semakin kuat keyakinan kita, takdir itu akan bisa berubah dengan doa. Kita hebat, Pak. Analisa atau kajian doa ini hebat. Jadi bertemulah doa dengan takdir itu di aras Allah, di angkasa itu. Terjadi pergumulan, kalau kuat doa kita, takdir yang akan terjadi hari itu buruk, mungkin kita terkapar hebat, mungkin bisa timbis baik. Timbis maksudnya sedikit saja terkena dengan takdir yang akan terjadi berlaku hari itu. Jadi doa itu memang maut Bapak Ibu. Di saat kita, kalau dalam istilah Minang, Pak,
Itu ada pagadiri namanya, Pak. Pagadiri ini bacaan-bacaan yang bisa melindungi diri. Sebenarnya di dalam Islam, doa tentang pagadiri ini banyak. Seperti Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Itu doa pagadiri itu, Saudara, Pak. Bukan doa yang, mohon maaf, mantra-mantra yang zaman dulu. Walaupun mantra itu ada juga kekuatannya, ada, itu secara sugesti. Tapi doa yang dari Rasulullah itu bukan sugesti. Itu memang diberikan kekuatan oleh Allah. Powernya itu dari Allah. Ada kekuatan doa. Beda dengan mantra. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi berdoa ini sangat penting untuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, sedikit lagi mungkin, kita tidak usah lama-lama, adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita mengingat-ingat Allah, karena kita ini termasuk orang yang kelasnya itu, Pak, dibandingkan dengan para wali, dibandingkan dengan orang-orang yang makomnya sudah tinggi. Kita ini masih termasuk orang yang lalai. Mohon maaf, Pak, termasuk orang yang lalai. Karena mengingat Allah itu tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Mengingat Allah itu tidak kontinu. Masih putus-putus. Kita mengingat Allahnya mungkin saat sholat, itu pun banyak yang lalainya. Sudah sholat mungkin tidak khusyuk. Atau dalam zikir-zikir kita mungkin masih banyak yang ngeblank. Tapi alhamdulillah. Walaupun kita zikirnya itu masih tidak terlalu konsentrasi. Tidak terlalu khusyuk. Alhamdulillah. Kita masih terus menyebut Allah. Karena ada di antara salah satu anggota tubuh kita ini masih mengingat atau menyebut-nyebut nama Allah. Ada orang berkata kemarin di pengajian, Ustaz, aku ini lah berzikir, Ustaz. Tapi ngapu hatiku ini tidak tersambung. Hatiku ini belum khusyuk, Ustaz. Saya katakan alhamdulillah. Masih ada anggota tubuh kita ini yang menyebut nama Allah. Alhamdulillah. Teruskan saja. Satu ketika sebutan itu akan disambungkan oleh Allah. Wih, dia ini lamanya nyebut. Mulutnya lah berbuih. Berbusa mulutnya itu memanggil-manggil Allah. Allah lihat ini, kemudian Allah. Kasihan, Allah sambungkan dengan dirinya. Tersambung kepada Allah. Di saat dia mengingat Allah itu tersambung kepada Allah. Zikirnya itu tersambung kepada Allah. Di situ akan terjadi getaran energi. Mulai dia merasakan rasa syahdu, ketenangan. Dia sedih, menangis. Ada perasaan yang tidak bisa dilukiskan. Allah akan tenangkan jiwanya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Itu zikir yang tersambung. Mengapa kita zikir tapi hati kita ini masih gelisah? Karena zikir kita belum tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun begitu zikir kita tetap dicatat, Pak. Walaupun zikir kita tidak tersambung, zikir kita itu tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah subuh rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, mendekatkan diri kepada Allah ini ada hikmah. Kita tidak usah urai banyak-banyak, hikmahnya sedikit saja. Mendekatkan diri kepada Allah ini akan menenangkan jiwa kita. Mungkin jiwa kita selama ini resah. Resah dengan pemikiran, resah dengan keadaan kehidupan kita selama ini. Hiduplah tua, nak mati, gelisah, cak mano kalau mati. Dengan pendekatan kita kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Tenang kita, Pak. Nak mati, dem. Hati duit, dem. Itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Daklah kali jualan, dem. Saru hari ini, dem. Biarlah, karena dekat dengan Allah. Akan mendapatkan ketenangan. Sakinah itu bukan datang sendiri. Sakinah itu Allah turunkan. Yazdadu. Imanihim. Allah tambahkan ketenangan karena mengingat-ingat Allah. Kemudian orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Hal-hal negatif Allah jauhkan. Hal-hal yang kira-kira mencelakakan untuk jiwa, raganya Allah jauhkan. Allah jauhkan. Kemudian orang-orang yang takarub ilallah itu mendekatkan diri kepada Allah itu tentunya dia akan mendapatkan pahala yang cukup luar biasa. Satu hal yang kesempatan atau hal yang besar untuk bisa mendapatkan surga itu orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah.
Yang terakhir Bapak Ibu, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat seorang hamba itu melakukan kewajiban, kemudian melakukan pendekatan dengan amal-amal sunnah yang banyak, sehingga Allah itu cinta kepadanya. Meraih makom mahabbatullah adalah melalui takarub ilallah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kultum subuh yang singkat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.